Napoli berhasil mengunci gelar Scudetto setelah bermain imbang 1-1 atas Udinese. Gelar ini menjadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali juara di musim 1989-1990 yang lalu. Hebatnya, keberhasilan itu nggak terlepas dari peran Luciano Spalletti yang berhasil memoles pemain mediocre menjadi bintang terkenal. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap Napoli juara sebagai berikut. Memulai revolusi skuad. Napoli melepas banyak pemain bintang mereka pada jendela transfer musim panas kemarin. Mulai dari Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne sampai dengan Arkadiusz Milik. Dari beberapa nama pemain yang dilepas, Koulibaly menjadi penjualan yang paling mahal. Bek tengah asal Senegal itu dilepas ke Chelsea dengan mahar 38 juta euro atau 614 miliar rupiah. Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengungkapkan penyebab Koulibaly hengkang. Dia bilang kalau kepergian sang pemain adalah keinginan langsung dari Koulibaly yang mau mencari tantangan baru. Meskipun ditinggal oleh banyak pemain, Napoli nggak tinggal diam dengan langsung merevolusi skuad mereka. Saat itu, skuad Partenopei mendatangkan beberapa pemain muda dengan harga yang murah. Pertama, Napoli mendatangkan Kim Min-jae dari Fenerbahce seharga 18 juta euro. Sebagai informasi, bek asal Korea Selatan ini pernah bermain di Indonesia di ajang SEA Games 2018 yang lalu. Kedatangan Kim Min-jae diharapkan bisa menggantikan peran dari Kalidou Koulibaly. Pasalnya, dia punya catatan apik dengan menjadi tembok kokoh tim nasional Korea Selatan sejak berusia muda. Benar saja, di musim ini Kim Min-jae tampil sangat solid di jantung pertahanan Napoli. Luciano Spalletti selaku pelatih bahkan gak segan-segan untuk memuji performa bek 25 tahun tersebut. Spalletti bilang kalau Kim Min-jae merupakan pemain bertahan dengan fisik yang sangat kuat. Berikutnya, Napoli juga memboyong Visca Kvaratskhelia dari Dinamo Bastumi. Meskipun mendatangkan pemain yang belum berpengalaman, tapi Napoli justru bisa tampil mengejutkan di musim ini. Mereka bahkan memimpin puncak klasemen Serie A sejak pekan pertama. Gembar-gembor juara yang berujung karma. Sayangnya, performa Napoli sempat menurun setelah 2 laga terakhir gagal meraih kemenangan. Akibatnya, posisi mereka pun sempat merosot dengan menempati peringkat keempat. Beruntung pasukan dari Luciano Spalletti bisa bangkit dengan mampu menyapu bersih 11 laga dengan kemenangan. Berbagai hasil positif yang diraih membuat Napoli menjadi kandidat kuat peraih Scudetto. Keyakinan itu sudah datang dari para supporter mereka yang dikenal keras di Italia. Mereka pun mulai gembar-gembor dengan menyampaikan saywar kepada para klub-klub Serie A. Saywar itu dilakukan sebelum laga menghadapi Salernitana tanggal 30 April yang lalu. Skuad Partenopei sendiri memang berpeluang besar juara dengan hanya meraih 1 kemenangan saja. Saat itu, para supporter sudah bersuka cita dengan membuat peti kuburan massal di kaki gunung Vesuvius. Uniknya, beberapa peti tersebut dilengkapi dengan berbagai syal dari klub rival Napoli. Mulai dari Inter Milan, AC Milan sampai dengan Juventus yang pernah dikalahkan oleh Napoli di musim ini. Sayangnya, perayaan tersebut harus tertunda setelah mereka cuma bisa bermain imbang dengan skor 1-1. Luciano Spalletti pun masih sangat yakin kalau Napoli bisa meraih gelar Scudetto di musim ini. Dia mengatakan kalau hasil imbang itu adalah pesta juara yang hanya tertunda. Untuk bisa mengunci gelar juara, Napoli pun gak boleh kalah di laga menghadapi Udinese. Spalletti pun berjanji akan mempersembahkan gelar juara di laga tersebut. Meruntuhkan dominasi klub besar Serie A. Janji Spalletti itu bisa dia tunaikan dengan sempurna di laga dini hari tadi. Pasalnya, skuad Partenopei berhasil menahan imbang Udinese 1-1 pada laga yang digelar di Stadion Friuli. Napoli sendiri sebenarnya sempat tertinggal 1 gol setelah Sandi Lovric mencetak gol di menit 13. Beruntung, skuad Partenopei bisa menyamakan kedudukan lewat Victor Osimhen di menit ke-52. Walaupun mereka meraih hasil imbang, Napoli berhasil mengunci gelar juara Serie A musim 2022-2023 ini. Pasalnya, perolehan poin mereka sudah nggak bisa dikejar lagi oleh Lazio yang membuntuti di peringkat kedua. Dengan begitu, Napoli pun mengulang kesuksesan mereka di musim 1989-1990. Di musim tersebut adalah terakhir kalinya skuad Partenopei bisa juara dan saat itu masih diperkuat Diego Maradona.
Uniknya, Napoli berhasil melanjutkan dengan mampu meruntuhkan dominasi Juventus di beberapa musim. Sebelumnya, Inter Milan dan AC Milan sempat melakukannya selama 2 musim. Usai dipastikan juara, para supporter Napoli berbondong-bondong merayakannya dengan turun ke lapangan. Sayangnya hal itu harus tercoreng oleh aksi nggak terpuji yang dilakukan oleh supporter Udinese. Saat itu mereka terlihat menendangi beberapa penggemar Napoli dan juga terlihat memukulinya. Luciano Spalletti nggak bisa berkata-kata setelah dirinya berhasil membawa Napoli Scudetto. Dia mengatakan jika gelar juara ini merupakan mimpinya yang bisa terwujud. Sebelumnya, Spalletti juga sempat bermimpi bertemu dengan salah satu legenda Napoli, yakni Diego Maradona. Dalam mimpinya tersebut, Maradona terlihat hadir di kota Naples dan merayakan gelar juara bersama. Duet mematikan Kvaratskhelia dan Osimhen. Kesuksesan Napoli dalam meraih gelar Scudetto nggak terlepas dari peran para pemainnya. Salah satu yang paling disorot adalah duet mematikan Kvisas Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Duet ini merupakan salah satu duet tertajam di Serie A pada musim ini. Mereka mampu menorehkan 34 gol di mana Osimhen berhasil menjadi top skor sementara Serie A dengan torehan 22 gol. Sedangkan Kvaratskhelia juga nggak kalah tajamnya dengan torehan 12 gol. Duet tersebut tercipta saat era kepelatihan Luciano Spalletti di musim keduanya bersama Partenope. Dilansir dari Huskor, Osimhen punya gaya bermain yang cukup kreatif untuk mencetak gol. Dia mampu memanfaatkan ruang sempit dengan mampu menciptakan peluang sekecil mungkin. Puncak performa Osimhen terjadi di awal tahun yang lalu. Saat itu Osimhen mampu mencetak gol dalam 8 pertandingan secara berturut-turut, termasuk ke gawang Juventus dan juga AS Roma. Berkat penampilan apiknya itu, Osimhen mendapatkan pujian dari Luciano Spalletti. Pelatih Italia itu menyebut Osimhen sebagai striker hebat yang punya semangat dan juga potensi besar. Gak cuma memuji Osimhen, Spalletti juga memuji Kvaratskhelia yang dianggap punya masa depan yang cerah. Bahkan klub sebesar Real Madrid pun dikabarkan meminati untuk memboyong sang winger. Pembuktian Luciano Spalletti. Luciano Spalletti dikenal sebagai pelatih yang kenyang dengan pengalaman. Terbukti pelatih berusia 64 tahun itu pernah menukangi berbagai klub raksasa Serie A, mulai dari Inter Milan, AS Roma, Udinese sampai dengan Sampdoria. Meskipun punya segudang pengalaman di Italia, tapi Spalletti justru belum pernah membawa klub yang dia latih meraih gelar juara Serie A. Prestasi terbaiknya adalah saat masih membela AS Roma di tahun 2005 sampai 2009. Bersama skuad Serigala Ibu Kota, dia mampu meraih 3 trofi termasuk Coppa Italia dan Supercoppa Italia. Salah satu faktor kegagalan Spalletti meraih gelar Serie A adalah karena inkonsistensi dari para pemainnya. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk hijrah ke Rusia dengan memperkuat Zenit Saint Petersburg. Padahal saat itu dia punya tujuan untuk menghentikan dominasi Juventus di Liga Italia. Namun di tahun 2021 Spalletti memutuskan untuk kembali ke negeri pizza untuk mengasuh Napoli. Di awal kepelatihannya Spalletti pun belum bisa menunjukkan konsistensi yang baik. Dia pun cuma mampu membawa Napoli finish di peringkat 3 Serie A dengan torehan 79 poin. Walaupun begitu, Spalletti mampu membawa Napoli lolos ke Liga Champions setelah penantian selama 2 tahun. Namun kini Spalletti mampu membuktikan kualitasnya di musim ini. Pasalnya dia berhasil meraih gelar Serie A pertamanya bersama skuad Partenope. Gak cuma itu, Spalletti juga berhasil membawa Napoli ke babak perempat final Liga Champions. Itulah ulasan kronologi lengkap Napoli yang meraih gelar Scudetto sejak 33 tahun yang lalu. Bagaimana pendapatmu? Apakah Luciano Spalletti mampu membawa Napoli konsisten di musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.